Shalom anak-anak, apa kabar kalian semua pada hari ini? Mem April berharap kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam belajar ya. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran baru setelah kalian mengikuti PTS beberapa hari yang lalu ya. Nah, hari ini kita akan mulai belajar. Sebelum belajar kita akan berdoa dulu, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bangun di pagi hari yang cerah. Tuhan berikan kami kesehatan, juga nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau belajar. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat, Tuhan berikan kami kecerdasan, kepintaran di dalam mengikuti setiap pembelajaran. Berkatilah Tuhan guru-guru kami yang mengajar, juga berkati orang tua kami yang bekerja maupun mendampingi kami belajar. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang ke-10. Pembelajaran 10 itu temanya adalah mengasihi sesama yang berbeda. Mengasihi sesama yang berbeda. Kalian boleh buka buku paket kalian di halaman 94. Ya, kita akan baca sama-sama. Kalian memperhatikan buku paket kalian ya. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita hanya mau berteman dan bergaul dengan orang yang sama seperti kita. Misalnya kita tergolong anak yang nilai di sekolahnya selalu bagus atau biasa disebut anak pintar. Biasanya teman-teman kita juga merupakan anak yang pintar. Kita jarang mau berteman dengan anak yang nilainya selalu jelek. Kita sering mendengar ada yang berkata seperti ini, jangan berteman dengan dirinya, dia bodoh, nilainya selalu jelek. Atau kalau kita tergolong orang kaya, biasanya teman kita juga dari kalangan anak orang kaya. Kita jarang mau berteman dengan anak orang yang kurang, keluarga yang kurang atau berbeda dan miskin. Atau kita jarang sekali melihat seorang anak yang normal dan sehat mau berteman dengan orang yang cacat, karena biasanya mereka tidak bisa diajak bermain bersama. Nah, apa kita seperti itu? Mem April berharap kalian tidak seperti itu ya. Tidak boleh memilih-milih teman, kaya, pinter, jelek, ataupun yang lainnya. Jadi kita harus berteman dengan siapa saja ya. Menurut kalian, apakah sikap yang demikian dikehendaki oleh Tuhan? Apakah sikap kita benar ketika menjauhi orang yang tidak sama seperti kita? Oleh karena ia bodoh, miskin, cacat, atau mungkin berbeda agama dan suku dengan kita. Kita tidak boleh berteman atau bergaul dengannya. Apakah benar demikian? Tidak. Kita tidak boleh bersikap demikian. Kita harus mengasihi semua orang yang berbeda dengan kita. Apapun itu, baik itu berbeda agama, suku sekalipun, itu kita harus berteman dengan mereka ya. Jadi tidak boleh memilih-milih teman. Kita harus mengasihi semua orang yang berbeda dengan kita. Sama seperti Bapak Boas dalam cerita Alkitab dalam kisah Rut 2 ayat 1 sampai 17. Bapak Boas adalah orang Israel dan sangat kaya. Walaupun demikian, ia tetap mengasihi Rut, seorang Moab yang datang memungut atau memilih gandum yang jatuh di sawahnya. Bapak Boas tidak mengusirnya karena ia orang Moab dan bukan orang Israel. Bapak Boas justru menyuruh pembantu-pembantu yang lain agar tidak mengganggu Rut. Selain itu, Bapak Boas menyuruh Rut untuk makan dan minum sama seperti pembantu-pembantu yang lain. Rut berbeda dari Bapak Boas karena ia adalah orang Moab, bukan orang Israel. Ia juga seorang yang tidak punya apa-apa. Sedangkan Bapak Boas adalah orang Israel yang sangat kaya. Namun Bapak Boas tidak sombong dan ia tidak mengusir Rut. Bapak Boas tetap mengasihi dan menghormati Rut walaupun mereka berbeda. Jadi Bapak Boas ini adalah seorang yang kaya. Dia melihat Rut Rut itu dari kalangan yang berbeda dengan Bapak Boas ya. Jadi walaupun berbeda, Bapak Boas tetap mengasihi Rut. Boleh bekerja dengan pembantu-pembantunya yang lain disamakan ya, tidak membedakan walaupun Rut berbeda dari Moab ya. Mengapa kita harus mengasihi orang yang berbeda dengan kita? Karena Tuhan Yesus menghendaki demikian. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bagaimana ia begitu mengasihi orang yang berbeda dengannya. Tuhan Yesus adalah seorang yang benar, tidak berdosa, tetapi ia mau bergaul dan berteman dengan orang yang berdosa. Bahkan dia mau mengampuni orang berdosa yang datang kepadanya. Contohnya dalam kitab Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Diceritakan bahwa ada seorang perempuan berdosa dengan mencium kaki Tuhan Yesus, meminyaki kepala Tuhan Yesus, dan memberikan air untuk membasuh kaki Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus mengusirnya karena ia seorang yang berbeda dari Tuhan Yesus?
Tuhan Yesus adalah seorang yang benar dan tidak berdosa, sedangkan perempuan tersebut seorang berdosa. Ternyata tidak. Tuhan Yesus sangat menghargai apa yang dilakukan perempuan tersebut. Bahkan ia mau mengampuni dosa-dosanya. Luar biasa bukan? Betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang berbeda dengannya. Jadi Tuhan Yesus adalah seorang yang benar, seorang yang tidak berdosa sama sekali. Bahkan ketika dia bertemu dengan seorang perempuan yang berdosa, yang mau meminyaki kaki Tuhan Yesus, meminyaki kepala Tuhan Yesus apakah membencinya, mengusirnya? Tidak. Tuhan Yesus sangat mengasihi perempuan tersebut. Dan Tuhan Yesus tidak mengusirnya, bahkan membiarkan perempuan tersebut meminyaki kaki dan kepalanya. Itu bukti Tuhan Yesus mengasihi semua orang tanpa membedakan siapapun juga, sekalipun dia orang berdosa ya. Tuhan Yesus saja tidak menghakimi manusia, apalagi manusia menghakimi manusia yang lain. Itu tidak boleh ya, tidak boleh kita lakukan. Oke, kita lanjutkan saja. Dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, kita juga dapat mengetahui bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi seseorang yang dibenci oleh masyarakat pada waktu itu, yaitu Zakeus. Masih ingat kisah Bapak Zakeus? Walaupun orang-orang pada waktu itu sangat membenci Zakeus, Tuhan Yesus tetap mengasihinya dengan terlebih dahulu berbicara dengan Zakeus. Bahkan Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakeus. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Ia mau bersahabat dengan siapa saja sekalipun orang itu berbeda dengannya. Kita dapat belajar dari sikap Bapak Boas dan Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi semua orang, termasuk orang yang berbeda dengan kita ya. Kisah tentang Zakeus adalah orang yang pendek, yang orang berdosa. Dia ingin sekali melihat Tuhan Yesus. Orang-orang di sekitarnya marah, "Kamu sana Zakeus." Tapi apakah Tuhan Yesus mengusir Zakeus? Tidak. Tuhan Yesus bahkan mau menumpang di rumah Bapak Zakeus ya. Siapakah orang yang berbeda dengan kita? Orang yang berbeda dengan kita adalah semua orang yang tidak sama seperti kita. Misalnya kita beragama Kristen Protestan. Orang yang berbeda dengan kita adalah orang yang beragama lain. Misalnya Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kalau kita orang kaya, mempunyai uang banyak, rumah mewah, dan mobil, berarti orang yang berbeda dengan kita adalah pembantu rumah tangga, supir, atau orang yang tidak punya apa-apa. Orang miskin, pengemis yang tinggal di kolong jembatan, atau yang tidur di emperan toko, atau mereka yang tidak punya orang tua dan tinggal di panti asuhan. Kalau kita berasal dari suku Jawa, sesama kita yang berbeda adalah orang-orang yang berasal dari suku Sumba, terus suku Bali, suku Batak, suku Dayak, dan lain-lain. Nah, kalau kita sehat dan normal, orang-orang yang berbeda dengan kita adalah orang-orang disable. Misalnya orang bisu tidak dapat bicara, orang tuli tidak bisa mendengar, orang lumpuh tidak bisa berjalan, orang buta tidak bisa melihat, dan orang yang tangan dan kakinya tidak normal. Nah, apakah kita seperti golongan ini? Ketika kita orang normal, kita tidak mau berteman dengan misalnya yang pendengarannya kurang, atau orang yang matanya buta, atau kita orang kaya, punya mobil mewah, punya rumah yang mewah, kita tidak mau berteman dengan orang yang rumahnya sederhana, bahkan orang yang miskin. Apakah seperti itu? Memang yakin dan percaya kalian bukan seperti itu, karena kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak Tuhan Yesus yang mengasihi sesamanya ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menghargai semua orang, bahkan kita orang berdosa. Oleh karena itu, maukah kamu seperti Tuhan Yesus? Kita harus mengasihi mereka semua karena kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Kita harus mengasihi semua orang seperti Tuhan Yesus mengasihi semua orang, bahkan orang yang berdosa sekalipun Tuhan kasihi. Kita tidak boleh menghakimi, tidak boleh membenci orang lain. Oke? Nah, hari ini penjelasan teks ayat Alkitab kita diambil dari Rut 2 ayat 1 sampai 17. Boas adalah orang Israel dan sangat kaya raya. Ia memiliki banyak kebun dan pekerja, yaitu pembantu ya. Pada waktu musim panen tiba, semua pembantu Bapak Boas turun ke ladang untuk memanen. Semua orang yang bekerja dikenal oleh Bapak Boas. Namun ada seorang perempuan namanya Rut yang baru pertama kali dilihat oleh Bapak Boas, ikut memungut sisa-sisa gandum yang jatuh. Rut adalah orang Moab atau orang asing, bukan orang Israel sama seperti Bapak Boas.
Walaupun Rut bukan orang Israel dan bukan orang kaya seperti Bapak Boas tetap menghormati dan mengizinkan Rut memungut gandum di sawahnya. Jadi Bapak Boas ini adalah orang yang baik hati, yang mengasihi semua orang, tidak membedakan Rut, sekalipun Rut itu berbeda dari sukunya ya. Yang kedua kita akan bahas Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kisah tentang Zakeus. Zakeus adalah seorang Israel, tetapi bekerja kepada orang Romawi yang menjajah bangsa Israel. Pekerjaan Zakeus adalah menarik pajak kepada orang Israel. Zakeus ini sangat jahat dan licik. Zakeus menarik pajak melebihi jumlah yang seharusnya dibayar oleh orang Israel. Misalnya pajak yang seharusnya Rp5.000 dinaikkan oleh Zakeus menjadi Rp10.000. Ia memeras bangsanya sendiri. Hal ini yang membuat orang-orang Israel sangat membenci Zakeus. Bahkan untuk bertemu dan berbicara dengan Zakeus pun orang Israel tidak mau. Suatu saat Zakeus mendengar bahwa Tuhan Yesus akan melewati kotanya. Oleh karena badannya pendek, ia naik pohon ara dan melihat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat Zakeus, Tuhan Yesus terlebih dahulu menyapa dan menyuruh Zakeus turun. Bahkan Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakeus. Jadi ada ceritanya ya. Ada nyanyinya lagi. Zakeus orang pendek. Ini adalah orang pekerjaannya pemungut cukai yang sangat dibenci di kalangan masyarakatnya karena pekerjaannya. Bahkan tidak ada yang mau menyapa Zakeus karena Zakeus memeras orang ya. Jadi orang lain membencinya. Tapi ketika Tuhan Yesus melihat Zakeus yang ada di atas pohon, Tuhan Yesus selalu menyuruh Zakeus turun. Karena apa? Tuhan Yesus mengasihi Zakeus. Bahkan Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakeus. Itulah tanda kasih Tuhan Yesus kepada Zakeus. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah di sekitar kita ada orang yang berbeda dengan kita? Dari segi apapun. Nah, pesannya Mem April, jangan membenci mereka, jangan tidak bergaul dengan mereka. Belajarlah untuk mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita. Oke? Bisa, pasti bisa kalian ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita yang menjadi tugas kalian. Lihat buku paket kalian. Lihat buku paketnya itu ada cerita tentang drama di halaman 98 sampai 100 tentang ini ya, seorang pengemis, ibu dan 2 anaknya ya, Rara dan Riri. Jadi kalian kerjakan tugasnya di halaman 100 itu, jawab pertanyaan dari dialognya itu, dari percakapan tadi atau dari drama yang sudah ada ya. Kalian kerjakan ini PS kalian. PS-nya sama dengan kegiatan 3. Nah, contohnya ada itu. Ada kotak-kotaknya, tandanya yang A sampai Z itu ada huruf dan angkanya ya. Contohnya, siapakah sesama yang berbeda dari Rara dan Riri dalam cerita keluarga Rara? Jawabannya adalah pengemis. Itu lihat nomor 16 itu huruf apa? Huruf P. Nomor 5 huruf E, seperti itu sampai akhirnya jadi pengemis ya. Nah, kalian kerjakan di nomor 1 sampai 5. Itu menjadi PS kalian. PS-nya. Nah, yang menjadi PR kalian tuh lihat ayat hafalannya di halaman 102. Ayat hafalannya itu Efesus 4 ayat 2. Ada acak kata, kalian susun kata ini menjadi sebuah kalimat di Efesus 4 ayat 2 ya. Kalian susun aja, kalian tulis di buku PR agama. Ya, kalian kirim ke GCR. Ya, perulangi menjadi PS-nya jawab pertanyaan di halaman 101 sampai 5 dan kegiatan 3 1 sampai 5 itu menjadi PS kalian. Yang menjadi PR kalian adalah ayat hafalannya ini kalian tulis di buku tulis PR agama Efesus 4 ayat 2 ya, enggak usah divideokan ya. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita. Biarlah ini menjadi berkat buat kalian semua dan kalian boleh mengasihi orang yang berbeda dengan kalian. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh belajar mengasihi orang-orang yang berbeda dari kami Tuhan. Tuhan, kami tahu kami adalah orang berdosa. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk mengasihi orang-orang yang
di sekitar kami Tuhan, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kami, dan Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi orang-orang, bahkan orang yang berdosa sekalipun Tuhan. Ajar kami anak-anak Tuhan untuk melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya firman-Mu ini, pelajaran hari ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami yang selanjutnya. Berkati anak-anak-Mu, berikan mereka kesehatan, semangat di dalam belajar, juga roh kepintaran dan kecerdasan Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye. Shalom anak-anak, apa kabar kalian semua pada hari ini? Mem April berharap kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam belajar ya. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran baru setelah kalian mengikuti PTS beberapa hari yang lalu ya. Nah, hari ini kita akan mulai belajar. Sebelum belajar kita akan berdoa dulu, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bangun di pagi hari yang cerah. Tuhan berikan kami kesehatan, juga nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau belajar. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat, Tuhan berikan kami kecerdasan, kepintaran di dalam mengikuti setiap pembelajaran. Berkatilah Tuhan guru-guru kami yang mengajar, juga berkati orang tua kami yang bekerja maupun mendampingi kami belajar. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang ke-10. Pembelajaran 10 itu temanya adalah mengasihi sesama yang berbeda. Mengasihi sesama yang berbeda. Kalian boleh buka buku paket kalian di halaman 94. Ya, kita akan baca sama-sama. Kalian memperhatikan buku paket kalian ya. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita hanya mau berteman dan bergaul dengan orang yang sama seperti kita. Misalnya kita tergolong anak yang nilai di sekolahnya selalu bagus atau biasa disebut anak pintar. Biasanya teman-teman kita juga merupakan anak yang pintar. Kita jarang mau berteman dengan anak yang nilainya selalu jelek. Kita sering mendengar ada yang berkata seperti ini, jangan berteman dengan dirinya, dia bodoh, nilainya selalu jelek. Atau kalau kita tergolong orang kaya, biasanya teman kita juga dari kalangan anak orang kaya. Kita jarang mau berteman dengan anak orang yang kurang, keluarga yang kurang atau berbeda dan miskin. Atau kita jarang sekali melihat seorang anak yang normal dan sehat mau berteman dengan orang yang cacat, karena biasanya mereka tidak bisa diajak bermain bersama. Nah, apa kita seperti itu? Mem April berharap kalian tidak seperti itu ya. Tidak boleh memilih-milih teman, kaya, pinter, jelek, ataupun yang lainnya. Jadi kita harus berteman dengan siapa saja ya. Menurut kalian, apakah sikap yang demikian dikehendaki oleh Tuhan? Apakah sikap kita benar ketika menjauhi orang yang tidak sama seperti kita? Oleh karena ia bodoh, miskin, cacat, atau mungkin berbeda agama dan suku dengan kita. Kita tidak boleh berteman atau bergaul dengannya. Apakah benar demikian? Tidak. Kita tidak boleh bersikap demikian. Kita harus mengasihi semua orang yang berbeda dengan kita. Apapun itu, baik itu berbeda agama, suku sekalipun, itu kita harus berteman dengan mereka ya. Jadi tidak boleh memilih-milih teman. Kita harus mengasihi semua orang yang berbeda dengan kita. Sama seperti Bapak Boas dalam cerita Alkitab dalam kisah Rut 2 ayat 1 sampai 17. Bapak Boas adalah orang Israel dan sangat kaya. Walaupun demikian, ia tetap mengasihi Rut, seorang Moab yang datang memungut atau memilih gandum yang jatuh di sawahnya. Bapak Boas tidak mengusirnya karena ia orang Moab dan bukan orang Israel. Bapak Boas justru menyuruh pembantu-pembantu yang lain agar tidak mengganggu Rut. Selain itu, Bapak Boas menyuruh Rut untuk makan dan minum sama seperti pembantu-pembantu yang lain. Rut berbeda dari Bapak Boas karena ia adalah orang Moab, bukan orang Israel. Ia juga seorang yang tidak punya apa-apa. Sedangkan Bapak Boas adalah orang Israel yang sangat kaya. Namun Bapak Boas tidak sombong dan ia tidak mengusir Rut. Bapak Boas tetap mengasihi dan menghormati Rut walaupun mereka berbeda. Jadi Bapak Boas ini adalah seorang yang kaya. Dia melihat Rut Rut itu dari kalangan yang berbeda dengan Bapak Boas ya. Jadi walaupun berbeda, Bapak Boas tetap mengasihi Rut. Boleh bekerja dengan pembantu-pembantunya yang lain disamakan ya, tidak membedakan. Walaupun
Rut berbeda dari Moab ya. Mengapa kita harus mengasihi orang yang berbeda dengan kita? Karena Tuhan Yesus menghendaki demikian. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bagaimana Ia begitu mengasihi orang yang berbeda dengannya. Tuhan Yesus adalah seorang yang benar, tidak berdosa, tetapi Ia mau bergaul dan berteman dengan orang yang berdosa. Bahkan Dia mau mengampuni orang berdosa yang datang kepadanya. Contohnya dalam kitab Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Diceritakan bahwa ada seorang perempuan berdosa dengan mencium kaki Tuhan Yesus, meminyaki kepala Tuhan Yesus dan memberikan air untuk membasuh kaki Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus mengusirnya karena ia seorang yang berbeda dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah seorang yang benar dan tidak berdosa, sedangkan perempuan tersebut seorang berdosa. Ternyata tidak. Tuhan Yesus sangat menghargai apa yang dilakukan perempuan tersebut. Bahkan Ia mau mengampuni dosa-dosanya. Luar biasa bukan? Betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang berbeda dengannya. Jadi Tuhan Yesus adalah seorang yang benar, seorang yang tidak berdosa sama sekali. Bahkan ketika Dia bertemu dengan seorang perempuan yang berdosa, yang mau meminyaki kaki Tuhan Yesus, meminyaki kepala Tuhan Yesus apakah membencinya, mengusirnya? Tidak. Tuhan Yesus sangat mengasihi perempuan tersebut. Dan Tuhan Yesus tidak mengusirnya, bahkan membiarkan perempuan tersebut meminyaki kaki dan kepalanya. Itu bukti Tuhan Yesus mengasihi semua orang tanpa membedakan siapapun juga, sekalipun dia orang berdosa ya. Tuhan Yesus saja tidak menghakimi manusia, apalagi manusia menghakimi manusia yang lain. Itu tidak boleh ya, tidak boleh kita lakukan. Oke, kita lanjutkan saja. Dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10 kita juga dapat mengetahui bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi seseorang yang dibenci oleh masyarakat pada waktu itu, yaitu Zakeus. Masih ingat kisah Bapak Zakeus? Walaupun orang-orang pada waktu itu sangat membenci Zakeus, Tuhan Yesus tetap mengasihinya dengan terlebih dahulu berbicara dengan Zakeus. Bahkan Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakeus. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Ia mau bersahabat dengan siapa saja sekalipun orang itu berbeda dengannya. Kita dapat belajar dari sikap Bapak Boas dan Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi semua orang, termasuk orang yang berbeda dengan kita ya. Kisah tentang Zakeus adalah orang yang pendek, yang orang berdosa. Dia ingin sekali melihat Tuhan Yesus. Orang-orang di sekitarnya marah, "Kamu sana Zakeus." Tapi apakah Tuhan Yesus mengusir Zakeus? Tidak. Tuhan Yesus bahkan mau menumpang di rumah Bapak Zakeus ya. Siapakah orang yang berbeda dengan kita? Orang yang berbeda dengan kita adalah semua orang yang tidak sama seperti kita. Misalnya kita beragama Kristen Protestan. Orang yang berbeda dengan kita adalah orang yang beragama lain. Misalnya Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kalau kita orang kaya, mempunyai uang banyak, rumah mewah, dan mobil, berarti orang yang berbeda dengan kita adalah pembantu rumah tangga, supir, atau orang yang tidak punya apa-apa. Orang miskin, pengemis yang tinggal di kolong jembatan, atau yang tidur di emperan toko, atau mereka yang tidak punya orang tua dan tinggal di panti asuhan. Kalau kita berasal dari suku Jawa, sesama kita yang berbeda adalah orang-orang yang berasal dari suku Sumba, terus suku Bali, suku Batak, suku Dayak, dan lain-lain. Nah, kalau kita sehat dan normal, orang-orang yang berbeda dengan kita adalah orang-orang disable. Misalnya orang bisu tidak dapat bicara, orang tuli tidak bisa mendengar, orang lumpuh tidak bisa berjalan, orang buta tidak bisa melihat, dan orang yang tangan dan kakinya tidak normal. Nah, apakah kita seperti golongan ini? Ketika kita orang normal, kita tidak mau berteman dengan misalnya yang pendengarannya kurang, atau orang yang matanya buta, atau kita orang kaya, punya mobil mewah, punya rumah yang mewah, kita tidak mau berteman dengan orang yang rumahnya sederhana, bahkan orang yang miskin. Apakah seperti itu? Memang yakin dan percaya kalian bukan seperti itu, karena kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak Tuhan Yesus yang mengasihi sesamanya ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menghargai semua orang, bahkan kita orang berdosa. Oleh karena itu, maukah kamu seperti Tuhan Yesus? Kita harus mengasihi mereka semua karena kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Kita harus mengasihi semua orang seperti Tuhan Yesus mengasihi semua orang, bahkan orang yang berdosa sekalipun Tuhan kasihi.
Kita tidak boleh menghakimi, tidak boleh membenci orang lain. Oke? Nah, hari ini penjelasan teks ayat Alkitab kita diambil dari Rut 2 ayat 1 sampai 17. Boas adalah orang Israel dan sangat kaya raya. Ia memiliki banyak kebun dan pekerja, yaitu pembantu ya. Pada waktu musim panen tiba, semua pembantu Bapak Boas turun ke ladang untuk memanen. Semua orang yang bekerja dikenal oleh Bapak Boas. Namun ada seorang perempuan namanya Rut yang baru pertama kali dilihat oleh Bapak Boas, ikut memungut sisa-sisa gandum yang jatuh. Rut adalah orang Moab atau orang asing, bukan orang Israel sama seperti Bapak Boas. Walaupun Rut bukan orang Israel dan bukan orang kaya seperti Bapak Boas tetap menghormati dan mengizinkan Rut memungut gandum di sawahnya. Jadi Bapak Boas ini adalah orang yang baik hati, yang mengasihi semua orang, tidak membedakan Rut, sekalipun Rut itu berbeda dari sukunya ya. Yang kedua kita akan bahas Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kisah tentang Zakeus. Zakeus adalah seorang Israel, tetapi bekerja kepada orang Romawi yang menjajah bangsa Israel. Pekerjaan Zakeus adalah menarik pajak kepada orang Israel. Zakeus ini sangat jahat dan licik. Zakeus menarik pajak melebihi jumlah yang seharusnya dibayar oleh orang Israel. Misalnya pajak yang seharusnya Rp5.000 dinaikkan oleh Zakeus menjadi Rp10.000. Ia memeras bangsanya sendiri. Hal ini yang membuat orang-orang Israel sangat membenci Zakeus. Bahkan untuk bertemu dan berbicara dengan Zakeus pun orang Israel tidak mau. Suatu saat Zakeus mendengar bahwa Tuhan Yesus akan melewati kotanya. Oleh karena badannya pendek, ia naik pohon ara dan melihat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat Zakeus, Tuhan Yesus terlebih dahulu menyapa dan menyuruh Zakeus turun. Bahkan Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakeus. Jadi ada ceritanya ya. Nah, ada nyanyinya lagi. Zakeus orang pendek. Ini adalah orang pekerjaannya pemungut cukai yang sangat dibenci di kalangan masyarakatnya karena pekerjaannya. Bahkan tidak ada yang mau menyapa Zakeus karena Zakeus memeras orang ya. Jadi orang lain membencinya. Tapi ketika Tuhan Yesus melihat Zakeus yang ada di atas pohon, Tuhan Yesus selalu menyuruh Zakeus turun. Karena apa? Tuhan Yesus mengasihi Zakeus. Bahkan Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakeus. Itulah tanda kasih Tuhan Yesus kepada Zakeus. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah di sekitar kita ada orang yang berbeda dengan kita? Dari segi apapun. Nah, pesannya Mem April, jangan membenci mereka, jangan tidak bergaul dengan mereka. Belajarlah untuk mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita. Oke? Bisa, pasti bisa kalian ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita yang menjadi tugas kalian. Lihat buku paket kalian. Lihat buku paketnya itu ada cerita tentang drama di halaman 98 sampai 100 tentang ini ya, seorang pengemis, ibu dan 2 anaknya ya, Rara dan Riri. Jadi kalian kerjakan tugasnya di halaman 100 itu, jawab pertanyaan dari dialognya itu, dari percakapan tadi atau dari drama yang sudah ada ya. Kalian kerjakan ini PS kalian. PS-nya sama dengan kegiatan 3. Nah, contohnya ada itu. Ada kotak-kotaknya, tandanya yang A sampai Z itu ada huruf dan angkanya ya. Contohnya, siapakah sesama yang berbeda dari Rara dan Riri dalam cerita keluarga Rara? Jawabannya adalah pengemis. Itu lihat nomor 16 itu huruf apa? Huruf P. Nomor 5 huruf E, seperti itu sampai akhirnya jadi pengemis ya. Nah, kalian kerjakan di nomor 1 sampai 5. Itu menjadi PS kalian. PS-nya. Nah, yang menjadi PR kalian tuh lihat ayat hafalannya di halaman 102. Ayat hafalannya itu Efesus 4 ayat 2. Ada acak kata, kalian susun kata ini menjadi sebuah kalimat di Efesus 4 ayat 2 ya. Kalian susun aja, kalian tulis di buku PR agama ya, kalian kirim ke GCR ya. Memang perulangi menjadi PS-nya, jawab pertanyaan di halaman 101 sampai 5 dan kegiatan 3 1 sampai 5 itu menjadi PS kalian. Yang menjadi PR kalian adalah ayat hafalannya ini kalian tulis
kalian tulis di buku tulis PR Agama Efesus 4 ayat 2 ya, nggak usah divideokan ya. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita. Biarlah ini menjadi berkat buat kalian semua dan kalian boleh mengasihi orang yang berbeda dengan kalian. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh belajar mengasihi orang-orang yang berbeda dari kami Tuhan. Tuhan, kami tahu kami adalah orang berdosa. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk mengasihi orang-orang yang di sekitar kami Tuhan, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kami dan Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi orang-orang, bahkan orang yang berdosa sekalipun Tuhan. Ajar kami anak-anak Tuhan untuk melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya firman-Mu ini, pelajaran hari ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami yang selanjutnya. Berkati anak-anak-Mu, berikan mereka kesehatan, semangat di dalam belajar, juga roh kepintaran dan kecerdasan Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.